bahasa Arab ya. Nah, di dalam bahasa Arab itu kan pasti banyak problem-problem permasalahan yang telah terjadi pada Maman biasanya dalam mengajar bahasa Arabnya. Pasti ada kendala, ada isu, ada metode, ada penerapan, ada media dan evaluasi. Nah, saya ingin bertanya kepada Maman, bagaimana cara penerapan pembelajaran bahasa Arab di SMP mungkin itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara Pak Maman mengajarkan metode pembelajaran bahasa Arab di SMP tersebut. Yang ketiga, bagaimana penerapan atau pengajaran metode media dan metode tentang media yang digunakan dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan yang terakhir, evaluasinya itu bagaimana caranya. Nah, itu yang saya ingin pertanyakan kepada Pak Maman dalam mengajar bahasa Arab di SMP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya. Ya, kita pengembangan saya dasar pada analisis kebutuhan peserta didik itu lebih, dan kurikulum di sini yang berlaku materi tidak hanya fokus pada tata bahasa atau dalam nahwu dan sarafnya katanya, tetapi juga dikaitkan dengan penggunaan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam konteks. Saya juga memasukkan unsur budaya Arab agar siswa memiliki pemahaman kontekstualnya. Kontekstual itu seperti yang kalian ketahui, dalam berbahasa Arab itu harus dengan melancarkan dengan perkata-perkata yang kayak kosakata. Setiap harinya kita harus menghafalkan kosakata. Ya, kita tidak memuaskan kosakata, bisa belajar dengan trikilnya, dengan apa sekolahnya itu tadi, ya nahwu sorosnya itu belajar dengan itunya, bisa kaitkan dengan bahasa-bahasa yang kita alami. Contohnya bahasa Arab di mana-mana pun itu ada perbedaan. Yang kedua, kita jawab media dalam pembelajaran. Saya menggunakan media digital ini, interaktifnya itu seperti video animasi itu. Buat apa? Buat anak-anak biar bisa mengerti dengan media-media, dengan perkata-perkataan itu. Apalagi animasi itu yang di sana itu umprisnya interaktifnya berbahasa dalam berbasis kode atau bisnis. Dengan cobaan ujian bagi anak-anak yang belajar ke kita dari sebagai guru bahasa Arab, ya di situ aplikasi dalam mempelajari bahasa Arab itu ada, tapi banyak kan tidak fadal dan tidak real dalam itunya. Di dalamnya ada yang bagus tapi pembelajarannya itu agak berbeda, ada yang tidak bagus tapi bagus untuk dalam pembelajarannya, bisa mengerti semua. Dimaksudkan tidak real dengan tidak itu. Jika kalian belajar itu dengan memahami dengan bahasa-bahasa yang kita enak-enaknya, dan seperti kosakata yang kita contohkan, jam atau hari-harinya itu kayak benda-benda, waktu dan hari-harinya semua itu banyak mengatakan seperti ya bahan-bahan, barang atau bergantung atau perkataan dan itunya dalam percakapan sama-sama teman atau sama guru sama saudara-saudara, itu kan bisa pelajaran itu. Dan di samping itu saya juga menggunakan buku teks cetak dalam lembar kerja siswa yang saya kembangkan sendiri. Dalam perkembangan itu biasanya di sekolah kita cuma belajar dengan mengestrilkan dengan apa yang kita pahami, apa yang kita dapatkan. Maka bisa bukannya di sekolah aja yang kita pelajari, lagi di
di rumah maupun di luar sekolah. Itu yang kita juga dipelajari. Itu mentesan pembelajaran. Soalnya sekarang udah modern, jadi kita bisa untuk membuatkan di HP apapun di mana itu bisa juga anak sendiri belajar sendiri. Yang ketiga, metode pelajaran yang kita pakai dalam metode itu dalam metode komunikatif. Yang disebutkan komunikatif itu approach, yaitu siswa diajak aktif dalam berbicara. Setiap harinya ya kita diajak dalam berbahasa Arab. Biar anak itu lidah dengan perkataannya itu dengan fasih untuk dalam mengucapkan dengan bahasa Arab. Nah, dengan dialognya ketika dia mengungkapkan apapun dengan bahasa Arab itu harus dipakai dengan dialog. Dengan apa? Dengan gerak-geraknya itu biar bisa mendapatkan kesemangatan generasinya dia biar bagus Arab. Soalnya di dalam bahasa Arab itu dalam pembelajaran di Arab maupun di Mesir itu harus dengan menggunakan dengan suatu ketika ketemu dengan siapa guru maupun siapa teman siapa saja itu harus dengan menggunakan dialog. Kalau kita pakai dialog itu kan yang mental, dikena mental kita itu harus dengan dialog, mengungkapkan mentalnya dan menunjukkan mentalnya itu harus dengan dialog, bukan perkataan aja. Perkataan itu cuma mengungkapkan. Orang bisa mengatakan, tapi kita gak ada mental gak bisa juga mengungkapkan. Makanya mengadakan di dalam bahasa itu ada dialog untuk pengajaran. Selanjutnya dengan memahami konteks. Nah, konteksnya itu bisa berbeda-beda konteks. Kita kan ada di mana-mana, enggak akan di satu tempat itu. Maka kita harus tahu konteksnya ada di mana. Kayak di kelas kayak gimana? Kayak di perumahan kayak gimana? Kayak di pondok kiranya ya kayak gimana? Harus mengatakan dengan sesuai dengan konteksnya dan sesuaikan dengan tempatnya. Itu dalam berbahasa Arab. Dan lagi selain itu, saya juga menerapkan tentang metode dalam berbahasa Arab langsung dengan rek untuk metodenya itu untuk menghindari dari terlalu banyak terjemahan. Nah, kan banyakkan di pembelajaran Arab itu biasanya anak-anak itu sebelum mengucapkan itu harus dihafalkan dengan terjemah. Kayak maksudnya itu kosakata atau menerjemah bahasa Arab kan banyakkan. Biar apa? Biar anak-anak itu sebelum mengucapkan dan itu harus tahu dengan apa dulu itu yang mau diucapkan. Kita dihafalkan, disuruh hafalkan terjemahnya sampai jadi nanti dalam pembelajarannya untuk memperkatakan harus dengan sesuai dengan terjemahnya itu. Soalnya banyak kan orang nggak tahu bahasa Arab tapi jangan mengatakan terjemahnya apa itu. Dan salah kepahaman nanti orang tahu bahasa Arab juga kita yang kena. Kan ada huruf di situ ada sorof dan itunya di situ kata tadi itu ya ada i'rab dan sorofnya itu dan bisa mengatakan bahasa Arab itu dengan jer dengan apanya itu di situ ada. Soalnya dengan barang kayak perempuan dan laki-laki itu kan berbeda mengatakan. Kalau punya ustadun, itu bagi laki-laki, guru laki-laki. Ustadzatun itu mengucapkan kepada guru perempuan, itu perbedaannya itu. Makanya kita harus dikasih penghafalan dan kita harus kasih penerjemahan. Untuk menghindari lagi itu kadang saya berkombinasikan dengan metode berbasis proyek seperti membuat video percakapan pendek dalam bahasa Arab itu. Ya metode kita membuat kayak video-video itu biar dianya terbiasa untuk mengucapkan dengan mentalnya dia juga di media-media. Kalau dia yang udah membuatkan video kayak gitu pasti dianya berbangkit dan bersemangat untuk semua itu. Karena sekarang yang musim sekarang atau zaman sekarang kan banyak TikTok. Pasti anak-anak itu kalau kiranya mencari resep untuk dalam membuatkan itu pasti ada sesuatu di situ. Makanya aku punya resep untuk dalam bahasa Arab, belajar bahasa Arab apa? Biar kita dapat TikTok kita atau orang follow-nya kita banyak itu udah kita pakai belajar bahasa Arab. Itu bisa nanti anak-anak itu udah
ya udah gak itu lagi dalam untuk belajar kayak gitu. Makanya kita kasih video-video itu biar ada siaran-siaran yang lain dan untuk mencerminkan kepada anak-anak yang berbakti, konsisten dalam prestasinya dia sendiri. Yang keempat itu evaluasi pembelajaran. Terakhir ya, yang kita pahami dalam evaluasi itu saya lakukan secara formatif dan sumatif. Nah, itu formatifnya itu ya kita dengan formal. Formal itu ketika kita ada di sekolah. Nah, kalau formatifnya itu ketika di luar, maksudnya di luar sekolah. Contohnya gimana maksudnya? Seperti kata-kata pelajaran tadi itu ya dampaknya kepada evaluasi yang formatif itu ketika di sekolah kita nggak bisa mengatakan dengan apapun kita belajar di sekolah itu kan belum tentu bisa, maka ditentukan ketika di luar formal. Nah, kita bahasa apa ya, kita sehari-hari kita makan, kita aklun katanya. Nah, bisa kita mengatakan oh dengan apa, contoh-contoh kita bermain apa bahasa Arabnya, kita mau tidur apa bahasa Arabnya, itu kan itu dinamakan formatif. Kalau formulatif itu di dalam kelas aja ya, kita belajar di dalam kelas itu cuma mempelajarkan dan memahami di dalam sekolah itu cuma kita bisa itu aja, gak akan di luar. Ada HP lagi, apa banyakkan oh pasti anak-anak mencari di situ. Dibebaskan di dalam bahasa Arab itu seperti kita belajar dengan benar. Nah, itu dampaknya evaluasi dalam pembelajaran. Dan perbedaannya formatif sama sumatif tadi. Evaluatif formatif berupa kuis harian. Nah, harian maksudnya itu harian. Latihannya setiap hari mengatakan suatu itu. Dan ada lagi untuk penilaian proyek. Semester akhir bisa penilaian proyek. Saya juga menggunakan topik untuk menilaikan yang jelas agar siswa tahu aspek apa yang jangan apa dia kasih nilai kayak gimana. Itu kan banyak di dalam bahasa Arab itu ya harus real dalam kasih nilainya anak-anak, jangan kecoh-kecoh kan. Di Arab aja di pembelajaran Mesir apa itu kata Gus kita kalau dalam ngasih nilai ke anak itu dengan real. Dengan apa? Kerealannya dia biar anak itu mempunyai komunitas dalam pembelajaran. Kalau ketika kalian ngasih nilai yang bagus sedangkan belajarnya dia nggak penting apa nggak masuk akal dengan belajar yang dia belum tahu, kasih nilai yang bagus itu dinamakan ya nilai yang gak sesuai, maksudnya gak sesuai dengan dianya yang dia pahami. Ada orang yang belajar bahasa Arab tapi dengan nilainya bagus tapi dianya malas belajar, kasih tugas ini gak ada kerjakan, itu dinamakan nilai juga. Nilainya kemana? Jangan dikasihkan kebagusan, dipertimbangkan dengan yang baik atau belajar atau yang bagus nilai sendiri. Nah, itu dipertimbangkan dengan proyek-proyek kalian itu. Lanjut, saya juga menggunakan rubrik yang tadi dalam pengembangan yang kelima tadi itu pelajaran bahasa Arab secara umum. Nah, itu umum itu ada lagi, beda lagi dengan anak-anak yang lain. Di sekolah itu ada, di pondok ada, di kampus ada. Bukannya di sekolah pun aja, kita di kampung ada. Perkampungan seperti orang-orang tua itu butuh. Kenapa? Ketika nanti ada di Arab maupun kerja di mana pun di Arab, di daerah Arab itu harus tahu bahasa Arab biar enak tidak dikecoin atau dibohongi sama orang-orang luar. Nah, itu belum pengembangan dalam pelajaran bahasa Arab harus berorientasi pada kebutuhan komunikasi global. Global itu yang luas, meluaskan dengan percakapan. Kita bisa tahu kayak sekarang kita ada di mana, kita harus tahu. Itu meluaskan. Tidak aja hafalan itu kita hafal itu aja, tapi kita yang nggak dihafalin nanti nggak tahu lah, itu susah. Makanya kalian belajar seluas-luasnya itu dimanapun kita ada itu ditempatkan dan bisa hafalin. Belajar sendiri. Ada pemahaman yang lain kita tanyakan. Kalau nggak ada yang mengerti. Sama-sama itu juga itu berbahasa Arab itu dengan kontemporer, ada juga di dalam itu
perlu ada integrasi dengan teknologi, pengayaan materi atau peningkatan kompetensi atau berbahasa Arabnya itu hanya dianggap sebagai pelajaran hafalan, tapi sebagai alat komunikasi dan pemahaman itu budaya. Makanya kita sebagai orang bukan orang Arab itu cuma dianggap dengan penghafalan dalam belajar. Tapi kalau orang sebagai alat komunikasi itu pemahaman budayanya dia sendiri. Kita kan orang Islam. Nah, orang Islam itu bahasanya apa? Arab. Ya enggak? Nah, itu kita harus pelajari. Di situ di dunia ini jangan males untuk dalam belajar apapun yang kamu cuma kita cuma bisa bahasa Inggris. Itu enggak. Maksudnya nanti kita enggak ada di mana pun itu bahasa Inggris, cuma di dunia aja. Dunia terkenalnya itu di dalam bahasa Inggris, tapi di akhirat terkenalnya itu bahasa Arab. Kayak di sini di Jawa Barat terkenalnya Sunda, di Jawa yang lain itu Jawa, begitu terkenalnya. Ya sama-sama semoga bermanfaat juga bagi para guru dan pengembangan pendidikan bahasa Arab lainnya. Cukup dengan kami apa yang ada yang kamu sampaikan. Tadi kita kan sudah menjelaskan ya, kan media yang digunakan oleh Bapak tadi menggunakan media kosakata alias seperti menggunakan media papan tulis. Kan kosakata pasti menghafal, sebelum menghafal pasti ditulis dulu Arabnya. Itu yang pertama. Yang kedua, metodenya menggunakan metode video atau audio itu ya. Dan yang ketiga evaluasinya menggunakan menggunakan metode yang ada di sekolah dan ada di luar. Nah, dari formatif dan simulatif. Nah, dari tiga metode itu, apakah di dalam pengajaran atau penerapannya Bapak pernah mengalami kendala bisa menghambat pembelajaran? Kalau kendala pasti ada. Kenapa? Di dalam pembelajaran itu orang yang diajarin nggak langsung bisa itu. Kalau kiranya kalian mengajarin orang yang pintar kan berbeda-beda. Orang pintar sama orang nggak pintar kan ketemu. Nah, kelihatan dalam pemahamannya. Dari mana orang yang kita ajarin seperti ini, tapi dia nggak mengerti-ngerti, sedangkan ini ngerti. Nah, itu dalam kendalanya kita. Kendalanya ya kita harus mengajari orang yang nggak ngerti. Kayak kalau yang udah ngerti kita lanjutkan dengan pelajaran yang selanjutnya. Kalau yang nggak ngerti kita harus dipahami terus sampai dia mengerti. Itu kendala kita. Kenapa? Biar kita sama-sama kita belajarin anak-anak jadi sama-sama harus mengerti sama-sama juga. Ketika dia yang pengerti tapi dia mengerti, kita harus disamakan, harus mengerti semua. Kenapa? Kita belajar itu jangan memilih. Belajar memilih-milih itu membuatkan tidak kesal sendiri lah. Udah, jangan yang ini, jangan. Yang pintar yang nggak bisa mengerti jangan diituin belajar. Enggak. Kita mengejarkan yang tidak mengerti. Yang mengerti itu yang dikasih ke pemahaman yang lebih, tapi dianya harus mengerti lagi. Dengan apa? Dengan apa yang kamu mengerti. Gitu. Kalau kalian yang tidak mengerti, itu dikasih ajaran yang dimana jalan yang bisa mengerti. Dalam berbahasa Arab itu ya lebihnya harus dengan benar, belajar benar, tidak asal untuk mengatakan dengan berbahasa Arab. Nah, itu ketika pengendalian kita. Ada lagi kendalanya, kendala orang akhirnya nggak bisa membaca perkataan, mengucapkan kata. Nah, banyak kan orang nggak bisa mengucapkan kata kayak ha, jadi ha, jadi apa? Banyak di situ anak-anak. Makanya kalian kenapa dikasih tulisan di dalam perkataan itu biar dia tahu yang kita tulis itu, tahu huruf apanya itu dalam berbahasa Arab itu harus tahu biar dia yang mengerti sendirian gitu. Kebanyakan bisa menulis tapi gak bisa baca. Bisa ada yang bisa nulis bisa berbaca tapi gak bisa menulis itunya gitu. Jadinya kita harus diluruskan semua biar kendalanya itu bagus dengan mengerti seperti semua. Tapi kita itu kendala itu ya cuma kita buatkan pelajaran bagi kita kendala itu. Tapi alhamdulillah kita meluruskan semua itu bisa semua. Sedangkan yang anak-anak itu tidak mengerti kasihan jadi kita, bukan bagi dianya, kasihan bagi kita karena sama-sama anak itu ingin belajar bayar. Nah, itu yang kita pikirkan.
Kita belajar sini ya kita mengajarin bagi kita yang mengerti gitu. Kita jangan pasrahkan. Kalau kita pasrahkan atau kita nyeselin, itu kita nggak akan bisa membuatkan anak jadi berubah. Kita harus mendidik dengan mempelajari dengan baik. Dengan sebagai guru niat kita baik, kita belajar dengan baik. Dengan apa? Lurusin dengan kita dapatkan dengan kita mengertikan. Itu yang bagi guru yang dalam berbahasa Arab. Tapi kalau guru matematika maupun guru bahasa Inggris kita nggak tahu. Berbeda-beda guru pasti ada prinsipnya dari guru manapun. Pembelajarannya berbeda juga. Tergantung siswanya. Nah, siswa. Sedangkan anak-anak kan bisanya nggak bisa diperginya guru matematika, nggak bisa berhitung, nggak bisa menjumlah, nggak bisa memperkalikan, atau lagi sekarang ada jabar, ada apa itu pasti anak-anak puyeng. Gimana gurunya lagi? Ya nggak begitu. Jadinya berbahasa Arab itu kata saya di dalam paling pelajaran dari pelajaran 10 itu pelajaran dari IPA, IPS, bahasa Indo, bahasa Inggris, bahasa apa itu matematika, dari PKN, dari pelajaran yang lain PAI apapun itu paling gampang di dalam itu pelajaran bahasa Arab. Tapi kalau kalian benar-benar belajar itu aja. Nah, apa nggak lagi yang kita sampaikan atau kita yang kamu tanyakan silakan. Baik Pak, tadi pertanyaannya metode yang terapkan Bapak itu sangat bagus dan efektif menurut saya juga itu sangat bagus lah. Ya, jadi mungkin itu saja yang saya wawancarai Bapak. Kurang lebihnya mohon maaf apabila mengganggu waktu Bapak, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sudah 15 menit saya kan.